Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan manna alaina wa iyyakum bi ni'matil islam wal iman wal ihsan wal irfan wa arsal ilaina habibar rahman sayyidal akwan al munzal ilaihi al quran bi qawlihi subhanahu wa ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah manba'ur rahmah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bir-rahmah. Allahumma adim salawatik wa azka taslimatik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammadin safati khalqillahi min bariyatihi wa afdalul ibadi min kummali waratatihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ahli mahabbatihi wa alaina ma'ahum wa fihim برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul dengan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, wabil khusus guru kita bersama Dailallah Akhina Fillah Al-Habib Saleh bin Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Abdullah bin Salim Al-Attas dan para habaib, para kiai yang tidak kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami untuk semuanya. Alhamdulillah, kita berkumpul dengan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu kenikmatan yang tidak bisa dibayar oleh apapun. Dari semenjak sebelum asar Habib Soleh sudah menyerukan asma Allah, walaupun saya tadi sempat goyang juga, hadir berkagak takut domelin. Saya datang udah sempoyongan, saya masuk ke dalam dulu dah, baru keluar tadi pas marhaban. Mudah-mudahan bisa sehat. Amin. Kalau dia Habib Saleh ini insya Allah sehat. Amin. Kita berkumpul dengarkan daripada asma Allah, daripada sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenikmatan di atas kenikmatan, terus bertambah setiap saat dan setiap waktu kita dalam kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kapan kita kira-kira mensyukuri itu nikmat semuanya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalian tidak mampu menghitungnya. Bagaimana kita untuk mensyukuri? Tapi ada jalan satu, mudah, ringan, gampang. Kita mensyukuri nikmat Allah yang banyak, yang luas, yang Allah berikan kepada kita setiap waktu, setiap saat, dengan kita bergembira dengan datangnya semua sumber kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sumber dari seluruh anugerah Allah, sumber dari seluruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan didapat oleh para malaikat Allah, tidak didapatkan oleh para rasul-rasul Allah, para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari anugerah-anugerah luhur yang Allah berikan kepada mereka, melainkan sumbernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manba'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullun min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua ngambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari lautannya Rasulullah. Ada yang ngambilnya besar, ada yang ngambilnya cipratan-cipratan, tapi semuanya bagiannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamallahu wal mu'ti wa anal qasim. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah katakan di dalam hadisnya, innamallahu wal mu'ti wa anal qasim. Hanyalah Allah yang memberikan, tapi aku yang bagikan.
semua kebagian dari bagiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Habib Ali di dalam majlis maulid besarnya beliau mengatakan, ya gasimin al khair wafu gismana ya gasimin, ya gasimin al khair wafu gismana ya gasimin. Wahai yang membagi-bagikan pembagian dari Allah dari kebaikan-kebaikan, berikan yang sesuai dari kebaikan yang Allah turunkan untuk kami semuanya. Mudah-mudahan semua hajat kita, semua kedatangan kita dari rumah dengan niat-niat, tujuan-tujuan yang kita tuliskan di dalam batin kita, berikan oleh Allah Subhanahu wa taala banjir daripada kenikmatan dari Allah, kebaikan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mensyukuri nikmat satu ini, ketika datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di alam dunia, yang dijadikan semuanya ibadah kita. Kita kenal Islam, kita kenal iman, kita kenal ihsan, kita kenal ma'rifah irfan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita mensyukuri semua ibadah amaliyah, semua yang Allah Subhanahu wa taala gantungkan di dalam makna agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi aneh kalau orang nggak mau gembira dengan Rasulullah. Kalau orang dikasih duit aja kita kira mana yang ngasih. Orang ngasih kita jabatan kita kiranya luar biasa dengan yang ngasih. Terus kepada Rasulullah nggak boleh girang kita, nggak boleh gembira kita. Ini ada koslet di dalam otaknya. Hah? Orang dikasih sedikit, ada girang luar biasa. Tadi saya lumayan juga. Haji Hasbi main set, waduh belum apa-apa nih, digirang kita. Terus sedikit dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diberikan iman, diberikan Islam, diberikan ihsan, diberikan ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan mahabbatullah wa jannatullah firdausul a'la wa ridwanullah wa murafaqatul anbiya wal mursalin. Diberkati sayyidina mursalin sayyidina Muhammad, kita tak boleh gembira. La ilaha illallah. Ini doge mati orang. Rasanya tidak ada nih hidupnya. Walaupun dia pandai sholat, walaupun dia pandai qiraah, walaupun dia pandai ibadah, tapi doge nggak ada. Ibadahnya nggak ada rasanya, ibadahnya nggak ada ruhnya, ibadahnya nggak ada hadir hatinya di dalam pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya yang Allah jadikan lambang keimanan. La yuhibbu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu habba ilaikum mimma siwahuma. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian jadikan Allah dan Rasulnya lebih dari semuanya selain keduanya. Tahu mana semuanya? Lebih dari surga Allah, lebih dari arsy Allah, lebih dari kursi Allah, lebih dari segalanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, malaikat Allah, para anbiya, para mursalin. Harus kalau kalian agungkan, kalian besarkan, kalian cintai aku dulu, kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekasihku yang kupilih. Kuntu kanzan makhfiyan fa aradtu an u'raf fa khalaqtu nur. Dulu kata Allah Subhanahu wa taala, aku suatu yang tersembunyi, enggak ada yang bisa mengetahui aku. Kemudian aku punya kehendak untuk dikenal. Kemudian kuciptakan cahaya. Itulah cahaya yang dibuatnya arsy, dibuatnya kursi, dibuatnya samawat, dibuatnya surga, dibuatnya al-aradin, dibuatnya minhu tafarra al-wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqaddam. Dengan nur tersebut terciptalah semuanya. Kalau kita mensyukuri satu, kita bergembira atas satu ini nikmat, berarti seolah-olah kita mensyukuri semua kenikmatan Allah karena mazharnya, karena ma'adinnya, karena sumbernya dari yang satu ini. Aneh kalau orang masih meragukan hadir di dalam majelis maulid hal-hal yang tidak ada dasarnya, nggak ada ajarannya, nggak ada tuntunannya. Inti hati dan pikiran inti mati. Inti punya ruh dan rasa inti mati.
Sehingga enggak ngerasain apa yang Allah berikan di dalam setiap perkumpulan yang Allah turunkan begitu deras dari banjir rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawaidul khair mabsutah liman bayarid fi syahrin nabit mukhtar taha walid syahrul ata' wal madad. Waina alladhi yastamid. Habib Ali mengatakan ini bentangan, semua hidangan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mau wilayah diberikan, yang mau qutbiyah diberikan, yang mau mahabbah diberikan, yang mau ridwanullah al-akbar diberikan, yang mau firdausil a'la diberikan, yang mau murafaqatul anbiya wal mursalin diberikan. Enggak ada keinginannya kecuali yang kafir, yang kecil, yang hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang gak dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala hidangan-hidangan luhur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawaidul khair mabsutah di mana-mana sekarang. Alhamdulillah, ibu kota negeri kita Jakarta, walaupun nanti lagi diganti jadi ibu kota Jakarta, apa namanya, daerah istimewa Jakarta. Bodo amat lah urusan. Anies nggak pikirin ini dunia udah mau berantakan sekalian. Soalnya memang sudah dikatakan Rasulullah bakal berantakan. Jadi ala ummati zamanul haraj wal marj. Kan datang di umatku zaman yang penuh dengan kekacauan dan haraj. Haraj wa mal haraj ya Rasulullah. Qala qitalul muslimina ba'dihim li ba'dhin. Perangnya kaum muslimin sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kaget ya Rasulullah, ayabtuluna al-mu'minuna al-musyrikin. Sahabat aja bingung. Ya Rasulullah, enggak berperang orang muslim dengan orang-orang musyrik, enggak berperang dengan orang-orang kafir. Aneh bagi mereka. Mereka menyebarkan agama Allah, berperang dengan musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir narik mereka ke jalan Allah, narik mereka ke agama Allah. Kata Rasulullah bilang, ada kejadian yang luar biasa. Perangnya orang Islam dengan orang Islam sendiri. Kemudian Rasulullah SAW, la bal yaqtul ba'duhum ba'dha. Tidak, kata Rasulullah, akan tetapi berperang antara mereka dengan mereka yang lain dari orang-orang Islam. Ya ilaha illallah. Masalahnya apa? Masalah dunia nggak bisa bayar itu semuanya. Satu darah Muslim aja agungnya di sisi Allah melebihi dunia dan seisi-isinya, apalagi Indonesia. Ente mau menjual kemuliaan yang Allah berikan dari ruh yang Allah tampilkan cahaya Nabi di dalam diri ente dengan dunia dan sisi-sisinya nggak bisa ente bayar. Ya ilaha illallah. Kok murah agama Allah? Kok murah cahaya Allah, cahaya iman, cahaya Islam? Ente mau korbankan hanya masalah-masalah yang nggak dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berarti kita nggak peduli dengan urusan dunia kita, peduli banget. Kita dapat kenikmatan kecil kita girang kita. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan keimanan, keislaman, makrifat yang Allah tawarkan untuk kita untuk hal-hal kecil yang nggak dipandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini makhluk yang dimuliakan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dengan Nabi kita kenal bagaimana kita bergabung nanti dengan para Nabi, para Rasul, para malaikat Allah dengan janji tempat yang gak ada ukurannya dunia dan seisi-isinya. Kecil, gak berharga dunia dan seisi-isinya. Ada tempat keabadian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbi bashar. Bukan hanya kenikmatannya saja, tapi ada manusia luar biasa yang Allah ciptakan di tempat-tempat tersebut dari kalangan para nabi, para mursalin, para siddiqin, para awliya, para muqarrabin, para salihin. Tinggal ente pilih di dunia mau bergabung dengan mereka atau waliyadzubillah pilih yang lain. Rasulullah SAW akan terjadi kekacauan di mana-mana, peperangan di mana-mana, bukan di negeri kita aja. Bakal terjadi di mana-mana. Dan gempa-gempa terjadi di mana-mana, fitnah terjadi di mana-mana. Tapi Rasulullah mengatakan la yajidu minha illa man nawwarallahu qalbahu bil ilm.
Tidak selamat darinya kecuali orang-orang yang Allah titipkan batinnya cahaya ilmu. Itu cahaya nggak dapat dari sembarangan tempat. Itu cahaya nggak diambil dari sembarangan orang. Orang-orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cahaya. Itulah pewaris-pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka ketika dilihat, dipandang, didaruhu syuhira ismullah. Dzukira ismullah. Ketika dipandang orang ingat dengan Allah. Ketika dipandang masyhur nama-nama Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di langit-langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pandang aja udah orang enak, ada ingat dengan Allah. Suasananya membawa rahmat Allah, awalnya enak, walaupun tempatnya lebih soleh, memang tempat kecil, rapi juga, tapi enak juga. Adem juga ternyata, subhanallah. Wah, ini matang loh. Jam 2:30 kita datang, matang panas. Subhanallah. Berubah keadaannya setelah baca asma Allah, baca salawat kepada Rasulullah, baca sirahnya Rasulullah. Adem batin kita, adem badan kita. Ketika batin kita adem, semuanya jadi adem. Tapi kalau batin kita mulai digejolakin, paling gampang orang awam dibakar, paling gampang. Dipanas-panasin, mau takbir 1000 takbir lagi gampang banget. Tapi apa yang jadi solusi ya setelah itu? Kita mau bikin perang gampang banget. Orang sekarang tawurannya gampang. Bawa geng motornya sebentar, berantem sekampung. Kenapa? Hatinya banyak yang kosong dari cahaya ilmu. Batinnya nggak terisi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Laqad manna Allah 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Apa yang anugerah yang Allah katakan? Min anfusihim, dari diri mereka. Manusia diciptai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok seorang nabi, seorang rasul, bahkan kita dipilihin sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, sesempurna-sempurna nabi, sesempurna-sempurna rasul, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul buat kita. Yatlu 'alaihim ayatina, ayati, membacakan ayat-ayat Allah di muka bumi Allah. Kalau kita melihat yang tersirat dan yang tersurat dari semua ciptaan Allah di muka buminya, di langit-langitnya, kita akan sadar betapa indah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan semuanya sebenarnya kalau kita pelajari ilmunya dari Rasulullah SAW, semuanya udah ada. Dari setiap masa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun setelah wafatnya Rasulullah sampai hari kiamat sudah dibeberkan. Tinggal kita baca ini doang kagak. Kalau kita sudah mengerti ilmunya, kita bisa ngambil sikapnya. Gak gampang kita dipanas-panasin, gak gampang kita terbawa amarah, gak gampang kita terbawa emosi dengan kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi Allah. Kalau lebih dahsyat kejadian-kejadian Fir'aun lebih dahsyat. Tahu Fir'aun lebih dahsyat benar. Anak-anak dibantai, semuanya dimatiin semuanya. Perempuannya diperkosain, semuanya diperkosain. Rakyatnya ditindas habis-habisan, dia ngaku Tuhan. Dia ngaku. Walaupun yang bersama orang-orang sekarang ada begitu. Mau jadi Fir'aun dia di zaman kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Harun, Nabi Musa, faqula lahu qawlan layyina. Asa an yatadakar. Masih Allah kasih harapan tuh Firaun. Datengin wahai Harun, wahai Musa, datengin bicara dengan lemah lembut dengan dia ya. Mudah-mudahan Allah tahu Firaun gak bakal balik. Ini Firaun kali luar biasa. Tapi kalimatnya asa. Lihat di dalam bahasa Arab ada namanya laita, ada namanya asa. Kalau laita sesuatu yang nggak mungkin terjadi, sulit untuk terjadi, sulit untuk diharapkan angan-angan. Tapi asa ditaraji, suatu yang ada harapan. Bahasanya Allah pakai Fir'aun asa.
Asa masih dikasih harapan Firaun. La ilaha illallah. Karena Firaun iblis saya dikasih harapan Allah Subhanahu wa taala. Antir ila yaumi yub'atsun. Ini kan kembali. Tunda aku ya Allah. Biarkan aku ganggu nih anak Adam sampai hari kiamat. Aku akan sesatkan mereka dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Aku akan bodoh habis-habisan ya. Kata Allah silakan. Illa ibadiyya minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang ikhlas, yang sudah diberikan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam batin mereka, enggak bisa. Enggak ada kekuatan engkau untuk melawan mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada kekuatan apapun yang bisa melawan kekuatan nur di dalam batin yang dipenuhi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majelis seperti ini menambah ilmu dan nur yang diberikan di dalam batin kita. Dulu Habib Muhammad Al-Haddad sebagai penutup, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad ketika awal-awal buka, ya, bilang majelis kecil kemudian dijadikan ribat. Seorang saleh di masa beliau bermimpi, wahai Muhammad, katakan kepada anakku Muhammad Al-Haddad, abahnya. Mimpi abahnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, kita punya guru. Katakan kepada Allah, kata Muhammad kepada Muhammad, mimpi abahnya. Seorang soleh ketemu dengan abahnya Habib Abdullah Al-Haddad. Katakan kepada anakku Muhammad, ketika dia buka itu majelis, Allah angkat semua adab orang-orang kubur yang ada di sekitar Depok. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua ada pada kubur. Orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita, keluarga kita, famili kita, kerabat kita, orang tua kita, semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, diberikan kebersamaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat, dan digabungkan kita di dunia dan akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك واصاب حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله.